Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa kelas 4 sekolah dasar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, baik adik-adik sekalian, kita malam hari ini atau kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, pembelajaran kali ini tentang pecahan, kita akan membahas tentang bagaimana bentuk pecahan menjadi bentuk yang lain. Jadi pecahan itu dapat diubah dari misalnya pecahan biasa menjadi desimal, pecahan menjadi persen, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar tentang itu. Nah, sebelum belajar, adik-adik semua harus paham apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Saya mau belajar ini tujuannya untuk apa? Nah, di sini kami sampaikan, setelah nanti adik-adik belajar mengikuti kegiatan pembelajaran ini, adik-adik harus dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, dan sebaliknya, persen menjadi bentuk pecahan biasa. Siap nggih? Adik-adik nanti harus bisa mencapai tujuan yang tadi kami sampaikan. Nah, adik-adik tentu sudah mengenal, kemarin sudah dikenalkan tentang bentuk pecahan. Pecahan itu bentuk umumnya adalah A per B. Jadi kalau ada bilangan A per B, misalnya 1/2, 3/4. Nah, bilangan itu disebut dengan bilangan pecahan. Di mana A-nya ini yang di atas, itu disebut pembilang. Ingat ya adik-adik, A yang ini, A-nya ini berarti A, itu disebut pembilang. Kemudian B disebut sebagai penyebut. Yang di bawah B-nya disebut sebagai penyebut. Ingat-ingat, dihafalkan. A itu namanya pembilang, B-nya namanya penyebut. Kemudian B bilangan bulat. Jadi B itu adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Dan B tidak sama dengan 0. Jadi B-nya bukan 0 di sini. Itu bentuk umum dari pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan ada apa saja? Pecahan itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti apa? Ini contohnya adalah 1/2, 3/5, 4/7, 6/9, 5/10. Ini namanya pecahan biasa. Kemudian yang B pecahan campuran, contohnya adalah 1/2 atau 1/2, 2/4 atau 2/4, 3/1/5, dan seterusnya. Ada pecahannya, ada bilangan biasanya. Jadi disebut pecahan campuran. Kemudian ada pecahan desimal. Ada contohnya adalah 0,5, 0,25. Ini untuk pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Jadi kalau ada angka, ada komanya, 0,10, 0,20, 0,1, 1,5, itu namanya bilangan pecahan desimal. Kemudian ada persen, contohnya 25%, 50%, 32%, dan seterusnya. Yang di belakangnya ada tanda persen. Nah, tadi disampaikan di tujuan pembelajaran, adik-adik setelah belajar ini harus dapat mengubah pecahan menjadi persen. Maka yang pertama kita akan belajar mengubah pecahan menjadi persen. Contoh soalnya adalah ubahlah 1/2 menjadi persen. Nah, 1/2 diubah menjadi persen. Bagaimana caranya? 1/2 diubah menjadi persen itu caranya 1/2 kali 100%. 1/2 kali 100%. Nah, ditulis seperti ini. 1 kali 100. Ditulis di sini. 1 kali 100%. 1 kali 100%. Ditindak di bawahnya. Di sini ditulis di bagian bawah. 1 kali 100%. Per 2. Nah, per 2. Kemudian dihitung. 1 kali 100%. Nah, 1 kali 100% atau 100% kali 1. Hasilnya adalah 100%. Kemudian dibagi 2. Nah, 100 dibagi 2, 50%. Itu caranya. Kemudian atau dengan cara lain, mohon maaf terlewat.
Dengan cara lain, persen itu artinya per 100. Maka pernya atau yang di bawah penyebutnya itu harus 100. Padahal di sini adalah 1/2, penyebutnya ini 2. Dibuat persen, pernya menjadi 100. Bagaimana caranya? 2 ini dikalikan dengan bilangan berapa supaya hasilnya menjadi 100. Nah, maka 2 dikalikan 50 supaya menjadi 100. 2 kali 50, 100. Kemudian karena penyebutnya atau yang di bawah ini, angka 2 ini dikalikan 50, maka yang di atas pembilangnya ini, angka satunya ini juga harus dikalikan 50. Maka hasilnya 1 kali 50, 50. 2 kali 50, 100. 5/100. Menjadi 50%. Karena 50/100. Dibacanya 50% seperti ini. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Iya. Agar lebih paham lagi, kita kerjakan satu contoh lagi. Sama mengubah persen menjadi mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contohnya adalah ubahlah 1/5 menjadi persen. Caranya seperti tadi yang pertama, 1/5 kali 100%. Jadi 1 kali 100%. Pernya per 5. Maka hasilnya 1 kali 100% itu 100%. Per 5. Tinggal dihitung 100 dibagi 5, hasilnya 20%. Atau seperti tadi, karena persen itu artinya per 100, maka penyebutnya atau pernya harus berubah menjadi 100. Awalnya 5, karena 1/5. Nah, 1/5 ini yang di bawah penyebutnya atau pernya harus menjadi 100. Caranya harus dikalikan dengan 20 supaya menjadi 100. 5 kali 20. Nah, karena penyebutnya yang di bawah ini, 5-nya ini dikalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20, sehingga yang mengalihkan ini sama. 1 kali 20, 20. 5 kali 20, 100. Nah, 20/100 itu sama dengan 20%. Jelas sih? Iya, pasti saya yakin adik-adik semua dapat memahami tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Persen menjadi pecahan biasa. Tadi pecahan biasa menjadi persen, untuk yang sekarang adalah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya, ubahlah 40% menjadi pecahan biasa. Jadi adik-adik diminta mengubah 40% ini menjadi pecahan biasa. 40%. 40% itu artinya per 100. Maka 40% itu ditulis menjadi 40/100. Disederhanakan, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama. Dengan cara lain atau cara yang lain adalah 40/100 ini disederhanakan. Nah, menyederhanakannya itu bagaimana? Menyederhanakan itu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Tetapi bilangan pembilang dan penyebut itu hasilnya adalah pas habis dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya ini 40%. 40% itu kan artinya 40/100. Jadi kalau ada persen pasti bawahnya 100. 40% maka ditulis 40/100. Nah, ini disederhanakan 40/100. 40 bisa dibagi 10, bisa. Hasilnya 4. 100 apakah bisa dibagi 10? Bisa. Hasilnya 10. Jadi menjadi 4/10. Nah, 4/10 ini bisa disederhanakan lagi apa tidak? Bisa. Bisa apa tidak? Bisa. 4-nya dibagi 2. Bisa? Bisa. 4 dibagi 2, 2. 10-nya dibagi 2, bisa? Bisa. 10 dibagi 2, 5. Jadi yang paling sederhana 2/5. 5. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan lagi contoh yang kedua. Masih sama, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah
ubahlah 75% menjadi pecahan biasa. Kalau tadi 40%, sekarang adalah 75%. Ubahlah 75% menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 75% ini artinya 75 per 100. Persen ini artinya per 100. Jadi 75% dibuat menjadi pecahan itu 75 per 100. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan seperti tadi yang pertama, maka juga ini harus disederhanakan. Caranya bagaimana? Antara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama dan hasilnya adalah bilangan yang sama-sama habis untuk membagi pembilang dan penyebut. Misalnya mengalami kesulitan, kita mulai dari yang mudah. Misalnya 75 dibagi 2 tidak pas, walaupun 100 dibagi 2 pas. 75 dibagi 3 bisa, hasilnya 25. 100 dibagi 3 tidak bisa. 75 dibagi 4 belum habis. Maka kita coba angka 5. 75 dibagi 5 bisa, hasilnya 15. 100 dibagi 5 bisa, hasilnya 20. Nah, ini pertama kita bagi 5 dulu. 75 dibagi 5 hasilnya 15. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Ketemu angka 15 per 20. Nah, 15 ini bisa disederhanakan lagi apa tidak? Bisa dibagi dengan angka yang lain lagi apa tidak? Bisa. 15 bisa dibagi 5? Bisa. 20 bisa dibagi 5? Bisa. Maka 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 3 per 4. Jadi dari 75 per 100 disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama dan hasilnya pas, sampai ini tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Ini dibagi 3 bisa, tapi 4 dibagi 3 tidak bisa. 3 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya tidak habis. Maka 4 dibagi 2 bisa, tapi yang 3-nya tidak bisa. Maka sudah paling sederhana adalah 3 per 4. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa menerima, dan saya yakin adik-adik sangat-sangat bisa untuk memahami tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, persen menjadi pecahan biasa. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.